diminta. Ya, saya kasih di link supaya ini. Oke. Nah, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Ini saya kasih notasinya adalah PX. Tadi kita sudah tahu sifatnya adalah jika harga barang X naik, maka jumlah yang diminta akan turun, gitu ya. Itu sudah jelas itu. Satu dan sebaliknya. Saya bahas satu-satu aja ya. Faktor yang kedua adalah harga barang lain. Itu saya kasih kodenya P. Y. P itu adalah price, itulah others ya. Others. Ini adalah barang yang berkaitan. Jadi gini, di pasar itu kita kan tidak hanya satu jenis barang saja. Contohnya nih, hand sanitizer. Ini kan saya punya adalah hand sanitizer yang Naturain gitu ya. Kan banyak barang lain juga di pasar hand sanitizer. Hand sanitizer merek yang berbeda-beda. Artinya bahwa apa? Barang ini kalau tidak saya temukan di pasar, saya bisa menggunakan hand sanitizer yang lain. Itu namanya ada barang lain. Barang lain itu sebagai barang substitusi. Maka saya katakan demikian ya. Jika barang lain itu dapat menggantikan barang X, maka disebut sebagai barang substitusi. Barang substitusi. Ya, jika barang lain itu dapat menggantikan barang X, maka disebut namanya barang substitusi. Bagaimana pengaruhnya? Nah, contoh kita cek saja tadi ya. Ini ada hand sanitizer barang X. Ini adalah namanya dengan barang X ya. Barang X. Dan barang Y. Nah, misalkan demikian. Misalkan harga barang Y itu turun. Sementara harga barang X itu tetap. Ingat tadi, barang Y dan barang X itu bisa saling menggantikan. Maka apa yang terjadi dengan konsumen yang membeli barang Y ketika harga barangnya turun? Akibatnya toh, jumlah yang diminta barang Y akan naik kan? Karena harganya akan turun. Kenapa bisa? Bisa saja demikian nih. Ketika barang Y dan barang X itu kegunaannya sama, manfaatnya sama, bisa saja terjadi dulu orang membeli barang X, sekarang berpindah hati ke barang Y. Berpindah hati ke barang Y. Kenapa? Konsumen kan tadi begini prinsipnya. Konsumen selalu berpikir ingin membeli barang yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Jadi bisa saja konsumen yang dulu dia membeli barang X, sekarang dia mengurangi pembelian barang X, dia menggantikan barang X itu dengan barang Y. Maka apa yang terjadi sekarang? Maka jumlah barang X, jumlah barang X yang diminta akan turun. Maka dari situ sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Ketika harga barang Y turun, itu kan, jumlah barang X yang diminta itu akan turun. Berarti hubungannya apa? Positif atau negatif? Positif ya. Satu, harga barang lain turun, maka jumlah yang diminta untuk barang X juga turun. Tadi penjelasannya sudah di atas. Itu kalau sifat barangnya barang
substitusi. Ya, ada juga yang kedua. Ada juga yang kedua, ya. Yang kedua. Yang kedua, saya buat lagi adalah sama ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Yang kedua adalah, yang kedua namanya dengan barang komplementer. Ini adalah barang apabila ya, jika barang X dan barang Y digunakan saling melengkapi atau digunakan orang bersamaan penggunaannya, bersamaan penggunaan. Ya, contoh misalnya demikian. Contoh, kalau Anda mau bikin kopi susu, berarti kan Anda harus beli kopi dan beli susu. Kalau Anda tidak menggunakan, namanya bukan kopi susu. Maka kopi dan susu itu namanya menjadi barang komplemen. Barang komplemen ya, barang komplemen. Apa yang terjadi dengan barang komplemen? Ya, kita buat ya, satu nih. Jika harga barang komplemen, katakanlah barang Y ya, barang Y naik, naik kan? Naik nih. Maka apa yang terjadi? Jumlah barang Y yang diminta akan turun sesuai dengan hukum permintaan. Oleh karena penggunaan barang Y ini sama dengan penggunaan barang X, otomatis jumlah yang diminta barang Y turun, maka jumlah barang X yang diminta juga akan turun. Karena apa? Karena digunakan secara bersama-sama. Sehingga kita bisa simpulkan sekarang, harga barang Y-nya naik, maka jumlah barang X yang diminta akan turun. Berarti mereka berhubungan apa? Positif atau negatif? Mereka akan berhubungan negatif, ya. Itu dia. Baik, berikutnya faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu adalah pendapatan. Pendapatan konsumen. Nah, konsumen ya. Kalau kita lihat pendapatan konsumen ini, berarti adalah uang yang tersedia, yang mau dibelanjakan si konsumennya untuk membeli barang. Nah, ada demikian juga nih. Jika pendapatan konsumen naik, maka jumlah barang yang diminta juga naik, maka dikatakan barang tersebut merupakan barang normal. Barang normal ya. Pendapatannya naik, jumlah yang diminta juga naik. Oke, sebentar dulu ya. Pendapatan konsumen itu saya kasih kodenya I ya, I besar, income. Berarti ketika income-nya naik, maka permintaan barang X-nya itu naik, itu namanya barang normal. Yang kedua, jika juga ini, jika pendapatan konsumennya naik, itu kan daya belinya naik tuh, daya belinya naik. Namun, maka jumlah barang yang diminta itu turun. Maka dikatakan barang tersebut merupakan barang inferior. Barang inferior. Ya. Ini adalah I-nya naik, malah jumlah yang dimintanya turun.
Banyak itu terjadi ya. Ketika dia harga pendapatan saya naik, jumlah yang bisa saya turun, itu biasalah barang-barang yang kurang berkualitas. Atau apa namanya itu ya, non-branded lah ya. Secara umum gitu ya. Tapi kalau dia pendapatan saya naik, jumlah itu biasanya adalah barang-barang yang lebih berkualitas, lebih bergengsi, ada prestisius good lah ya. Itu dia, dari sisi pendapatan konsumen. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat itu saya sebut namanya adalah jumlah penduduk. Jumlah ya. Sorry, di sini, sorry, maaf. Inilah yang keempat sekarang. Jumlah penduduk, atau sebetulnya lebih keren disebut aja langsung jumlah konsumen. Nah, gitu ya. Nah, ini jelasin ya. Kalau nih, bagaimana prinsipnya? Jika jumlah penduduk bertambah atau konsumennya bertambah, tetapi dengan ya harus ada asumsinya ya, diikuti dengan kemampuan beli. Jadi daya belinya ada ya, daya beli. Nah, artinya jumlah konsumennya bertambah, tetapi mereka juga mampu membeli barang karena mereka punya ketenagaan. Maka jumlah yang diminta akan meningkat. Makanya dikatakan demikian. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal bagi pembangunan bangsa. Jikalau pertambahan penduduk yang besar itu diikuti juga dengan pertambahan pendapatannya. Nah, makanya Anda nanti calon pebisnis itu harus memperhatikan nih. Jangan serta-merta Anda tidak mau berjualan di desa atau di daerah urban. Lihat dulu di sana. Ada enggak kecenderungan kenaikan penduduk di sana? Konsumen yang daya belinya juga bertambah. Kalau ada itu menjadi pangsa pasarmu, potensi pasarmu ya. Nah, perhatikan. Jumlah penduduk atau konsumen yang bertambah, jika diikuti dengan kemampuan daya beli, maka itu menjadi pangsa pasar, potensi pasar. Karena apa? Mereka akan mampu membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Itu yang nomor 4. Sekarang saya masuk nomor 5. Nomor 5 itu adalah preferensi ya. Preferensi konsumen. Saya kasih yang huruf besar. Baik, gampang. Preferensi konsumen. Ke faktor lebih menyukai ya, lebih menyukai. Nah, demikian prinsipnya. Jika penduduk atau konsumen lebih menyukai satu jenis barang, ingat tentunya sekali lagi ya, mereka punya daya beli ya, maka jumlah yang diminta untuk barang tersebut akan meningkat. Titik. Contoh sekarang paling gampang, ya kan sekarang nih. Dulu kita nggak terbiasa kita cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kan. Di era pandemi COVID-19 ini ada preferensi konsumen sekarang nih. Sekarang orang sudah menyadari betul, saya harus nih ya, seperti saya nih. Saya sekarang lebih menyukai menggunakan hand sanitizer sekarang. Otomatis sekarang adalah jumlah yang diminta di pasar untuk hand sanitizer itu akan meningkat ya. Preferensi konsumen ya. Oke. Berikutnya saya nomor 6. Ada orang juga bilang adalah ramalan atau ekspektasi masa depan. Melihat apa yang terjadi masa depan. Ini bukan ahli ramal, bukan. Ini betul-betul adalah
untuk kondisi ramalan. Contoh saya kasih contoh nih. Contoh, kalau orang menyatakan nih, jika ada ramalan kondisi ekonomi akan memburuk di masa depan, contoh nih ada resesi, contoh saja ya, resesi. Ada resesi ekonomi ya, ada penurunan pendapatan nasional itu berturut-turut 2 kuartal itu turun negatif terus ya, negatif. Maka apa yang terjadi sekarang? Berarti kan daya beli saya akan turun di sana gitu dia. Otomatis sekarang adalah ada kemungkinan saya di masa depan sana jumlah yang diminta akan turun, ya, jumlah yang diminta akan turun. Maka saya bisa pastikan maka di masa depan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Itu salah satu contoh ya. Nah, jadi ada 6 ya. Ada 6, saya mulai tadi yang pertama adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah penduduk, preferensi konsumen, dan ramalan atau kondisi ekonomi di masa depan. Baik. Bagaimana berikutnya yang mau kita pahamkan adalah jikalau faktor-faktor itu berubah, bagaimana perubahannya atas jumlah yang diminta. Ada 2 jenis perubahannya. Yang pertama, jika harga barang itu sendiri yang berubah, ceteris paribus. Berarti faktor harga barang lain, pendapatan, jumlah konsumen, preferensi, masa depan itu dianggap tetap, tidak berubah. Maka dia akan berubah jumlah yang diminta. Ya, nanti itu ditunjukkan namanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Berarti perubahan yang pertama itu ditunjukkan oleh pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Ingat, ini terjadi karena harga barang itu yang berubah. Faktor lain dianggap tetap. Yang kedua, jika faktor non harga yang berubah, faktor non harga. Maksudnya itu faktor non harga barang itu sendiri yang berubah. Contoh misalkan harga barang lain berubah, ceteris paribus. Pendapatan berubah, ceteris paribus, itu ya, dan seterusnya. Berarti akan merubah jumlah yang diminta. Tetapi perubahannya itu akan ditunjukkan dengan adanya pergeseran kurva permintaan. Berarti ada 2 ya, ada 2 ya. Yang pertama namanya pergerakan sepanjang kurva. Jika yang berubah adalah variabel harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan bisa disebabkan oleh perubahan faktor selain harga. Nah, mari saya mulai sekarang dengan pergerakan sepanjang kurva dulu nih. Nah, contoh nih ya. Ketika harga barang itu 1, permintaan di pasar 8. Di 8 ya, 1 di titik A, di titik A. Ketika harganya naik, kenapa bisa harga naik? Misalkan adalah pemerintah mengenakan pajak ya. Ketika dia mengenakan pajak, berarti biaya produksinya akan naik, si penjual akan menaikkan harga. Misalnya dia naik menjadi $2 ya. Apa yang terjadi sekarang? Harga naik, ingat hukum permintaan, jumlah yang diminta itu akan turun. Akan turun ya, akan turun ya, akan turun. Menjadi 4. Faktor lain tetap, yang berubah hanya harga. Maka sekarang kita lihat nih, berubah dia dari 8 ke 4, berarti dia sekarang berubah dari titik A ke titik B. Maka terjadi sekarang perubahan permintaan, perubahan jumlah yang diminta ditunjukkan oleh pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jelas ya? Jumlah permintaan.
Sudah lewat saya 5 menit. Saya tambah sedikit lagi ya. Nah, baik. Itu namanya pergerakan sepanjang kurva. Yang kedua, pergeseran bukan pada, pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Ingat tadi, pergeseran kurva permintaan terjadi jika yang berubah adalah faktor non harga. Seperti apa? Harga barang lain. Sorry ini ya. Harga barang lain, pendapatan konsumen, selera, ya, jumlah pembeli, harapan untuk masa depan. Ya, tadi saya sampaikan. Nah, bagaimana bentuknya? Baik bentuknya. Pergeseran kurva permintaan itu bisa dia bergeser ke kanan, berarti dia ke atas. Bisa dia bergeser ke bawah, berarti dia bergeser ke kiri, gitu ya. Nah, ini namanya pergeseran kurva permintaan. Nah, bisa dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah perubahan selain harga, ya. Selain harga, berarti harga barang itu tetap, ya, harga barang itu tetap. Kalau saya katakan sekarang adalah kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser ke kanan, itu artinya terjadi kenaikan jumlah barang yang diminta. Kalau dia bergeser ke kanan. Kalau kurva permintaan itu bergeser ke kiri, artinya terjadi penurunan. Terjadi penurunan jumlah barang yang diminta. Ya, itu adalah sifat dari pergeserannya. Bagaimana saya menggambarkan? Saya lihat begini nih. Saya lihat begini ya, saya gambarkan demikian. Ini adalah kurva permintaan awal. D1, D1. Dia bisa bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan atau bergeser ke atas juga boleh. Ke kanan atas boleh. Namanya peningkatan jumlah yang diminta. Kalau dia bergeser ke kiri bawah, jadi D3, D1 menjadi D3, berarti terjadi penurunan jumlah yang diminta. Ya, penurunan jumlah yang diminta. Apa yang menyebabkannya bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri? Mari kita lihat. Kita mulai yang pertama adalah pendapatan konsumen. Ingat tadi, ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaannya juga meningkat untuk barang normal. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan barang itu turun untuk barang inferior. Maka saya bisa menggambarkan sekarang, kalau dia adalah barang yang sifatnya normal, barang normal, maka kalau pendapatan si konsumen itu naik, dia akan bergeser ke kanan. Bergeraklah dia dari titik D1 dari kurva permintaan D1 ke kurva permintaan D2. Itu ya, D2. Kemudian, kalau dia adalah barangnya adalah barang inferior, ketika dia pendapatannya naik, maka permintaannya berkurang. Itu namanya dengan barang inferior. Berarti kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Maka mari kita kembali ke yang tadi. Nah, dari sini nih. Ketika jumlah penduduk naik, kurva permintaannya akan bergeser ke kanan karena jumlah yang diminta akan meningkat. Ketika preferensi konsumen lebih menyukai barang itu, maka jumlah yang diminta juga akan naik. Ramalan masa depan memburuk nih ya, masa depan. Maka di masa depan bisa kita pastikan permintaannya akan bergeser ke kiri di masa depan ya. Bagaimana dengan pendapatan tadi sudah?
Bagaimana dengan barang komplementer? Jika harga barang Y naik, jumlah barang Y yang diminta akan turun. Maka jumlah barang X yang diminta juga akan turun. Berarti dia akan geser ke kiri dan seterusnya. Ya, itu adalah yang bisa saya jelaskan hari ini. Minggu depan kita akan bahas lagi. Oke, ini sudah di record belum? Saya stop dulu. Sep, good.